Sebagian wanita di dunia ada yang memang melahirkan anak kembar, akan tetapi mungkin tidak seperti wanita ini. Maryam Nabatanzi adalah seorang wanita yang tinggal di Uganda, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Maryam dikenal sebagai wanita paling subur di Uganda, hingga membuatnya dijuluki sebagai Mama Uganda, bahkan memegang rekor sebagai wanita paling subur di dunia. Maryam mengalami salah satu kondisi medis paling langka di dunia yang membuatnya mampu melahirkan 44 orang anak. Anak dengan jumlah yang begitu banyak sudah barang tentu membuat Maryam kesulitan membesarkan mereka, terlebih setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Tidak hanya setelah menikah dan punya banyak anak, Maryam justru telah menghadapi kesulitan hidup dan nyaris tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak lahir. Kisah Maryam Nabatanzi dimulai sejak 3 hari setelah dilahirkan oleh ibunya, yang berakhir dengan kematian, dan membuat Maryam serta 4 saudara laki-lakinya harus menghadapi kerasnya hidup tanpa seorang ibu. Kemudian, Maryam dan 4 saudara laki-lakinya diasuh oleh ibu tiri, yang dinikahi ayahnya setelah kematian ibu Maryam. Namun demikian, kasih sayang ibu tiri tidak akan sebanding dengan kasih sayang ibu kandung. Dan sangat menyedihkan ketika Maryam mendapati sebuah fakta bahwa ibu tirinya membunuh keempat saudaranya dengan mencampur pecahan kaca ke dalam makanan mereka dan menyisakan Maryam seorang diri. Satu-satunya alasan yang membuat Maryam selamat dari kematian adalah karena pada saat kejadian dia pergi ke rumah salah satu kerabatnya dan belum tahu tentang arti kematian karena dia masih berusia 7 tahun. Setelah berumur 12 tahun, ibu tirinya menikahkan Maryam dengan seorang pria yang selisih 28 tahun lebih tua. Kemudian, pada tahun 1994, Maryam melahirkan sepasang anak kembar saat usianya masih 13 tahun. Setelah itu, Maryam melahirkan 3, 4, bahkan 5 anak kembar dalam setiap 2 tahun. Hingga ketika masih berusia 40 tahun, Maryam telah melahirkan sebanyak 44 orang anak. Tetapi yang paling menarik, semua anak Maryam lahir dari satu pria dengan persalinan parvaginam atau normal, dan hanya anak terakhirnya yang lahir dengan proses sesar. Secara normal, semua wanita di dunia akan mengalami menstruasi setiap bulan. Hal itu dikarenakan terdapat satu sel telur matang yang tidak dibuahi. Sementara wanita yang mengalami kondisi hiperovulasi memiliki lebih dari satu sel telur. Menurut para ahli, hiperovulasi adalah suatu kondisi langka yang melepaskan banyak sel telur dalam satu siklus, yang menyebabkan seorang wanita seperti Maryam memiliki banyak anak. Meski kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan obat penyubur atau yang di kalangan para ahli disebut dengan sindrom hiperstimulasi ovarium, namun kondisi hiperovulasi yang dialami oleh Maryam diduga disebabkan oleh faktor genetik. Ayah Maryam menikah dengan beberapa wanita dan memiliki 45 anak yang lahir dalam pasangan kembar 3, kembar 4, bahkan 5. Bagi seorang wanita, merawat dan membesarkan anak-anaknya adalah tugas berat yang sangat mulia. Hal itu pula yang dirasakan oleh Maryam. Hingga saat kehamilan ke-6-nya dan telah memiliki 18 anak, Maryam sempat berpikir dan mendatangi salah satu rumah sakit untuk menghentikan kehamilannya. Namun setelah melakukan tes, dokter kandungan di rumah sakit tersebut mengatakan kepada Maryam bahwa merusak kesuburan dengan cara apapun hanya akan membahayakan nyawanya. Sel telur yang menumpuk dan tidak dibuahi tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kehancuran sistem reproduksi Maryam, namun juga dapat menyebabkan dirinya menemui kematian. Perangkat intrautrin merupakan salah satu alat kontrasepsi paling efektif selain implan yang dipilih dan digunakan oleh Maryam saat itu
untuk menghentikan kehamilannya. Namun, dia justru jatuh sakit dan koma selama 1 bulan, hingga nyaris menemui kematian. Ketika berumur 23 tahun dengan 25 anak, Maryam kembali mendatangi rumah sakit untuk kedua kalinya dengan tujuan yang sama. Namun, karena jumlah sel telur Maryam masih terlalu tinggi, dokter di rumah sakit tersebut tetap tidak bisa melakukan apa-apa dan menyarankan Maryam tetap melakukan kelahiran, hingga akhirnya mencapai 44 anak. Pada Desember tahun 2016, kesuburan Maryam berakhir setelah kelahiran anak terakhirnya. Menurut Dr. Charles Kingudu, kelahiran bayi terakhir tersebut telah menyebabkan terpotongnya rahim Maryam dan menutup saluran tuba secara permanen. Hal itu mungkin disebabkan ligasi tuba yang dilakukan Dr. Charles Kingudu sebelumnya. Sulit dibayangkan seorang wanita membesarkan 38 anaknya yang masih hidup sendirian tanpa ditemani seorang suami. Menurut Charles, putra sulung Maryam, dia melihat ayahnya untuk terakhir kalinya saat berusia 13 tahun. Sementara saudaranya yang lain belum pernah melihat wajah ayahnya. Waktu itu, sebelum benar-benar hilang di telan alam, suami Maryam hanya pulang 1 kali dalam setahun dan selalu dalam keadaan mabuk, hingga Maryam dan anak-anaknya sering menjadi pelampiasan kekerasannya. Bisa dibilang, Maryam telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya, meski saat itu masih ada pria di sampingnya. Biarpun sering mendapatkan penghinaan dan kekerasan dari suaminya, akan tetapi, Maryam tetap sabar karena mengingat salah satu pesan bibinya yang menyuruh Maryam agar tetap tegar dan bertahan dalam hubungan pernikahan demi kebahagiaan anak-anaknya. Sampai suatu ketika, Maryam dan anak-anaknya ditinggalkan oleh suaminya dengan membawa semua uang mereka. Kepergian suaminya membuat Maryam memikul tanggung jawab besar untuk membesarkan anak-anaknya sendirian. Meski hal itu sudah biasa dilakukan Maryam ketika masih ada suami di sampingnya, walaupun keberadaannya tidak berguna. Demi menafkahi keluarganya, Maryam Nabatanzi akan mengambil pekerjaan apapun yang dia bisa. Selain mengelola ramuan lokal untuk berbagai penyakit, Maryam juga bekerja siang malam sebagai penata rambut dan mengurus dekorasi berbagai acara untuk mendapatkan cukup uang guna memberi makan dan membesarkan 38 anaknya yang masih hidup. Setiap hari, Maryam harus mendapatkan setidaknya 100 SHS untuk membeli 10 kg tepung jagung, 4 kg gula, dan 3 buah sabun untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari. Di tengah kesulitan yang dihadapi, Maryam tetap bersabar dan berterima kasih kepada Tuhan karena keluarganya tidak pernah melewatkan 1 hari pun tanpa makan. Selain memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya, Maryam juga memenuhi biaya sekolah mereka. Menurut Maryam, anak-anaknya boleh kekurangan apapun, tetapi mereka tidak boleh kekurangan pendidikan dan pengetahuan.